dan sangat luar biasa. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami. Tuhan izinkan kami tidurnya semalaman. Pagi ini kembali kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami boleh bangun dengan selamat dan sukacita. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Semua itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu yang begitu besar, yang selalu melimpah dan menyertai setiap pribadi kami. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan tibalah saatnya kami belajar firman-Mu untuk menyempurnakan kehidupan kami di dalam Tuhan. Bapa, hamba tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Mohon Roh Kudus tuntun dan pimpin hamba-Mu, hingga apa yang hamba sampaikan bukan berasal dari pikiran manusia, bukan berasal daripada kepintaran manusia, tapi Allah Roh Kudus yang dalam kehidupan kami, yang mampu berkata-kata kepada kami, memberikan kami pemahaman, pengertian tentang firman-Mu, hingga firman Allah pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh menghidupkan firman Allah itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dari awal pertengahan pemberitaan firman-Mu, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Urapi hamba, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya sapa kita sebelum saya menyampaikan firman Allah ini, saya menyapa kita semua dengan sapaan Kristen. Shalom. Ya, puji Tuhan pada pagi hari ini, semua kita boleh ikut Zoom, kita boleh bangun, kita boleh menyembah Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan inilah kesenangan Tuhan. Ya, kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Injil Markus, pasal yang pertama ayat yang kedua. Ya, sebenarnya satu perikop itu, tapi saya ambil ayat 2. Bapak Ibu salat Tuhan, di mana dikatakan di sana ayat 2, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, Bapak Ibu salat Tuhan, pada pagi hari ini tema yang sudah saya sampaikan sama Ibu Lydia adalah sikap hati seorang pelayan. Sikap hati seorang pelayan sangat menentukan pekerjaan Tuhan yang kita layani. Dan tidak semua hamba Tuhan, tidak semua orang bersikap seperti seorang pelayan. Baru tadi chat-chatan tadi dari teman di Jawa, usaha Tuhan. Dia katakan tidak ada lagi playing Pak Sony untuk pulang ke Jawa. Saya bilang, aduh belum ada Bu. Saya harus fokus untuk melayani, saya harus fokus untuk mengembangkan pelayanan yang sudah Tuhan anugerahkan, Tuhan percayakan kepada saya. Ya, di mana jemaat di sana masih banyak yang hilang, saya harus fokus untuk mencari mereka, ya supaya mereka diselamatkan. Nah, Bapak usaha Tuhan, jadi dia balas begini usaha Tuhan. Iya Pak Pendeta Sony, memang harus bersikap seorang hamba untuk mengasihi domba-domba, untuk mengasihi orang-orang yang sudah hilang. Saya bilang, iya Bu, memang itu kita dipanggil untuk memiliki hati seorang hamba, bukan hati seorang pengusaha, bukan hati seorang pebisnis. Ya, kita dipanggil Tuhan supaya kita bisa memiliki hati atau sikap hati seorang pelayan, bukan sikap hati seorang bos. Ya, maksudnya Tuhan, saya katakan kepada beliau tadi, saya adalah hamba. Saya sudah dipercayakan Tuhan, pelayanan ini saya harus fokus. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, sikap hati adalah suatu aspek yang sangat mempengaruhi seseorang, ya, ketika dia melayani Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sikap hati yang salah Tuhan adalah suatu aspek yang sangat penting, ya, dan sangat mempengaruhi seseorang, mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi pelayanan kita dalam melayani Tuhan. Tidak semua orang salah Tuhan yang sudah menjadi gembala, menjadi pendeta, menjadi evangelis, menjadi vikaris, memiliki hati seorang hamba. Ya, maka pada pagi hari ini kita melihat bagaimana seorang Yohanes Pembaptis yang begitu luar biasa. Ya, sekalipun
sekalipun dia terkenal sebagai pembaptis yang luar biasa. Tapi kalau kita melihat di dalam Matius di sana berkata bahwa hanya saya membaptis engkau, tak ada pertobatan, tapi nanti ada yang mendahului aku. Ya, ada nanti yang menyusul aku adalah Dia, adalah Allah dan Yesus Kristus. Membuka tali sepatunya pun saya tidak layak. Itu barusan hati seorang hamba yang sungguh-sungguh diurapi. Ya, dia tidak mencuri kemuliaan Allah. Ya, seseorang yang memiliki sikap hati yang benar dapat mengerjakan segala pelayanan yang dipercayakan dengan benar daripada Tuhan. Jika seseorang memiliki sikap hati yang tidak benar, maka hasil dari pelayanannya juga bangsa Tuhan tidak memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Maka saya belajar bangsa Tuhan bahwa saya harus memiliki sikap hati seorang hamba dalam segala aspek kehidupan saya. Karena seorang pelayan Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan, seorang yang namanya orang Kristen, disebut hamba Tuhan, disebut pelayan Tuhan, dan harus memiliki sikap seorang pelayan. Nanti kita belajar bersama-sama bagaimana sikap hati seorang pelayan itu yang benar. Nanti kita akan melihat bersama-sama, ya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat ini adalah Yohanes Pembaptis. Dia seorang yang diurapi Tuhan, dia seorang yang dipakai Tuhan, dia seorang yang bersih tegas sampai dia berkata kepada orang-orang Farisi, orang-orang Ibrani pada saat itu, orang-orang yang memberikan dirinya untuk dibaptis, ya bangsa Tuhan, dan juga ada orang-orang yang keras hati. Dia berkata di situ, hai kamu keturunan ulah beludak. Ya bangsa Tuhan, dia harus juga luar biasa. Dia tidak takut, dia tidak gentar dengan orang-orang yang ada di sekitar. Di situ dikatakan salah Tuhan. Maka Yohanes Pembaptis namanya luar biasa. Ya, luar biasa. Dan dia dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan dengan penuh urapan. Hingga Tuhan Yesus memberi dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Kenapa yang tidak itu? Kenapa yang lain tidak? Karena dia tahu bahwa Yohanes Pembaptis memiliki sikap hati seorang hamba. Nah sekarang masalah Tuhan, kita belajar bagaimana sikap hati yang benar dalam melayani Tuhan. Bagaimana sikap hati yang sesuai dengan kebenaran Allah. Bagaimana sikap hati seorang pelayan. Kita harus cross check itu masalah Tuhan. Supaya hidup kita jangan sia-sia. Ya, jangan kita tertipu dengan godaan-godaan iblis. Ya, kita tertipu dengan situasi-situasi keadaan-keadaan sekitar kita yang mengenakan. Ya, baiklah Tuhan, enak di dunia belum tentu enak di surga. Ya, enak di dunia belum tentu enak di hadapan Allah, baiklah Tuhan. Jangan kita tertipu, kita harus terus mengoreksi diri. Apakah kita sudah benar-benar memiliki sikap hati seorang hamba atau seorang pelayan? Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, baiklah Tuhan, bagaimana sikap hati yang benar dalam melayani Tuhan? Yang pertama, baiklah Tuhan, kita harus melayani dengan setia. Dan pujian kita yang terakhir tadi, baiklah Tuhan, ya. Apa di situ dikatakan seperti wanita yang mengurapi Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan. Ya, di situ dikatakan sampai akhirnya aku tutup mata, aku tetap setia. Apa itu setia, baiklah Tuhan? Ya, di dalam kamus bahasa Indonesia, baiklah Tuhan, arti kata setia itu atau makna setia itu adalah berpegang teguh pada janji Tuhan. Ya, sekali lagi, arti kata setia yang pertama adalah berpegang teguh pada janji Allah. Memiliki satu pendirian atau punya prinsip, tidak mencelai usaha Tuhan. Ya, tidak pelin-pelan. Itu namanya setia. Dia tetap patuh, dia taat pada aturan yang ada. Itu sikap seorang hamba usaha Tuhan. Dia setia, dia taat, dia patuh pada firman Allah. Saya katakan kepada kita melayani bukan bekerja usaha Tuhan. Ya, kalau bekerja itu cari duit. Tapi kalau melayani memberi, ya, melayani itu memberi. Seperti Yesus berkata, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Artinya bukan bos, bukan pekerja, bukan pembisnis. Dia berkata, aku datang untuk melayani. Artinya melayani memberi. Dia berkata di situ, memberi nyawaku untuk tebusan banyak orang.
Kita harus membedakan itu salah Tuhan bekerja dengan melayani. Ya, tapi memang melayani juga bekerja, tapi bukan bekerja dunia, bekerja untuk Tuhan. Ya, kalau bekerja untuk Tuhan berarti kita harus memberi. Ya, bangsalah Tuhan, melayani dengan setia. Sejak zaman Nabi Yesaya, Yohanes adalah nabi yang dinubuatkan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan mempersiapkan jalan untuk Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, di dalam pelayanan perintisan kami di Titidahan yang sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, puji Tuhan bisa terlaksana kemarin tanggal 3 dengan luar biasa, dengan meriahnya luar biasa, dengan penuh kuasa. Yang salah Tuhan, dan saya katakan kemarin sama ketua BPD kami siap untuk membawa jiwa-jiwa. Yang salah Tuhan, satu desa itu salah Tuhan, satu dusun itu ada 3.000 jiwa salah Tuhan. Ya, saya katakan paling tidak 20-30% dari jumlah masyarakat itu harus mengenal Tuhan. Ya, harus datang ke gereja. Dan ini yang menjadi program ke depan salah Tuhan. Tolong dibantu dalam doa. Ya. Saya sudah berpikir target saya setiap tahun paling tidak 100 orang dibawa ke gereja. Salah Tuhan, ya itu boleh kita mimpi, tapi keputusan di tangan Tuhan. Yang penting kita punya hati seorang pelayan, terbeban jiwa-jiwa yang hilang, kita harus membawa mereka kepada Tuhan. Saya tidak berpikir supaya saya bisa kaya, supaya saya dapat banyak uang. Sama sekali tidak ada dalam pikiran salah Tuhan. Karena saya tahu, saya adalah seorang pelayan. Pelayan melayani jemaat. Yang lebih besar itu adalah jemaat salah Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan, wah, aku hebat, apalagi kalau perutnya sudah besar, oh bos itu perutnya besar, wah, pakai dasi, pakai jas, wah mantap. Salah Tuhan. Padahal Tuhan katakan, "Enyalah kau di hadapanku pembuat kejahatan." Nah, Bapak Ibu, saya takut itu salah Tuhan. Dan saya harus nangis sama Tuhan. Tuhan, jadikan aku pelayan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, di situ karena kita memiliki hati yang setia melayani Tuhan, Tuhan cukupkan segala apa yang dibutuhkan. Ya, salah Tuhan. Nah, ini sengaja Tuhan Yesus untuk memilih Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yohanes sadar betul panggilannya dan ia melakukan dengan tepat seperti apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan pelayanannya. Dia tahu panggilannya salah Tuhan. Sekarang salah Tuhan berebut jadi gembala, padahal bukan panggilan. Ya, maka nanti tidak sampai 1 tahun sudah beberapa jemaah. Ada seorang ponakan saya di Kaltim tuh bersaksi. Om, dulu ada pendeta bukan jemaah di sini, Om. Ya mula-mula banyak, akhirnya lama-lama tinggal 10, tinggal 5 orang, akhirnya gereja itu tutup, Om. Saya harap jangan seperti itu, Om, ya, di pelayanan. Oh, saya sih tidak, Pak. Tidak, Mas, saya bilang gitu. Saya serahkan sama Tuhan. Nah, salah Tuhan kenapa? Karena kalau bukan panggilan habis, ya, tidak bisa berkembang pelayanan. Nah, di situ dikatakan Yohanes Pembaptis ini adalah pilihan Allah. Sudahkah kita tahu panggilan kita? Ya, bangsalah Tuhan. Sekalipun dengan karisma dan popularitas Yohanes, di mana dia bisa menampilkan dirinya sebagai Mesias, Yohanes tetap mengerjakan dengan setia panggilannya. Orang-orang berkata, "Oh, kamu adalah Mesias, kamu adalah Yesus yang datang." Dia berkata, "Saya bukan Mesias, saya bukan Allah." Nah, kadang-kadang hamba Tuhan yang sudah mulai besar, jadi dia kira, oh saya sudah menjadi Tuhan, menjadi hebat. Ya, jemaat tidak berlaku lagi. Pokoknya seenaknya mau memerintah jemaat. Bapak salah Tuhan. Kita belajar kepada kehidupan Yohanes Pembaptis. Dia tahu siapa dia tahu panggilannya. Apakah kita sebagai hamba Tuhan sudah tahukah panggilan kita di mana? Ya, saya sudah sampaikan sama BPD kemarin. Saya panggilan adalah penggembalaan. Dan itu sudah saya tes itu masalah Tuhan. Orang yang sudah murat-maret, gerejanya saya masuk di situ, saya kumpulkan mereka, bangun lagi mereka salah Tuhan. Akhirnya pindah lagi satu gereja yang murat-maret, tinggal 2 kakak, 3 kakak. Saya masuk lagi salah Tuhan. Dan Tuhan pakai saya menggembala di sana, melindungi mereka.
Akhirnya saya katakan sama Tuhan, Tuhan saya tahu panggilan saya di dalam Tuhan adalah penggembalaan. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, setiap orang percaya diberikan pelayanan yang berbeda-beda oleh Tuhan. Ya, di dalam kesatuan tubuh Kristus, kita harus tahu di mana tempat kita. Jangan merebut tempat yang bukan tempatmu, bagaimana Tuhan. Nanti tidak karu-karuan. Tuhan tidak akan berkati. Ya, sebenarnya kursimu kursi makan ya bagaimana Tuhan ya, kursi makan. Tahu ya kita kursi makan ya. Lalu kita mengambil kursi kursi tamu. Ya, bawa di kamar di ruang makan. Nah, itu tidak tepat masalah Tuhan ya. Kalau kursi makan ya kursi makan. Jangan juga bawa kursi makan ke ruangan tamu. Ya, kita diketahui orang. Makanya kalau bukan tempat kita di situ tidak usah dipertahankan. Tanya sama Tuhan panggilan apa yang harus kita lakukan. Dan kalau kita sudah tahu panggilan Tuhan, lakukan itu dengan setia. Setia itu taat, tunduk, patuh kepada pimpinan, pada Tuhan. Ya, bangsa Tuhan. Penting bagi setiap anak Tuhan yang mengerti panggilannya dan mengerjakan bagiannya dengan setia, bukan untuk mencari popularitas dan pengakuan orang lain, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Melayani bukan untuk terkenal. Rasul Petrus berkata, dia semakin kelihatan, saya semakin tersembunyi. Tapi itu terbalik kalau orang dunia, usaha Tuhan. Saya yang paling terkenal, Yesus bisa ke belakang, bila tidak kelihatan. Itu pikiran dan hati yang jahat di hadapan Allah. Saya kata kepada kita, biarkan Tuhan terlebih besar. Maka kita punya pujian. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Bapak salah Tuhan. Yesus harus terbesar daripada hidup kita. Jangan curi kemuliaan Allah, jangan curi kedudukan Allah. Ya, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, ya bagaimana sih sikap hati seorang hamba? Bangsa Tuhan, kita tahu bahwa Yohanes ini adalah sangat-sangat sadar, ya, bahwa dia adalah panggilan Tuhan. Yang kedua, menyadari bahwa pelayanan adalah anugerah Tuhan. Bukan hasil hebat kita. Pelayanan yang sudah saya rintis yang setelah Tuhan kurang lebih jiwa yang ada 45 orang. Ya, baru 6 bulan salah Tuhan. Dan itu karena hebatnya Tuhan kita. Ya, dia jamah jemaat, dia mau bergabung dengan pelayanan kita. Dan Tuhan juga tahu sikap hati kita yang menjadi penggembala salah Tuhan. Kita akan baca di dalam ayat 7 Markus itu tadi salah Tuhan. Saya akan baca kepada kita. Inilah yang diberitakannya sesudah aku akan datang. Ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, Yohanes Pembaptis dia sadar bahwa pelayanan yang sudah dipercayakan Tuhan kepadanya adalah hanya anugerah Tuhan. Coba bayangkan, perhatikan. Inilah yang diberitakannya oleh Yohanes Pembaptis. Sesudah aku ya akan datang ia itu huruf besar, yang lebih berkuasa daripada aku. Ya, Bapak saudara Tuhan, yang lebih besar daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Banyak kita di hadapan Allah dalam melayani itu kita tidak layak sama Tuhan. Cuman Tuhan Yesus melayakkan kita karena dia baik, karena dia mengasihi kita. Nah, Yohanes Pembaptis menyadari bahwa pelayanan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepadanya adalah anugerah Tuhan. Jangan kita mencuri kemuliaan Allah, ya. Yohanes Pembaptis memiliki karir pelayanan yang sangat gemilang. Banyak orang dari segala penjuru datang untuk dibaptis olehnya. Yohanes sadar dan tahu barang siapa dirinya, ya. Dia tahu benar siapa dirinya di hadapan Allah. Kita harus tahu siapa diri kita di hadapan Allah, ya. Yang terakhir salah Tuhan, ya. Jika akan melihat di dalam 1 Petrus, coba Ibu Fungki dibaca kepada kita 1 Petrus pasal 5. Ya. Bapak yang salah Tuhan.
Kita akan baca firman Tuhan di sana, biar dibantu oleh Ibu Fungki. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Ini ayat yang terakhir kepada kita. 1 Petrus 5 ayat 6. yang ke-6 demikian bunyinya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya. Amen. Bapak salah Tuhan, di situ dikatakan kepada kita bahwa merendahkan diri di hadapan Allah. Sikap hati yang ketiga atau yang terakhir adalah sikap hati yang merendahkan di hadapan Allah. Hati yang rendah di hadapan Allah, salah Tuhan. Kenapa? Kalau kita memiliki kerendahan hati di hadapan Allah, firman Tuhan berkata apa? Tuhan akan meninggikan kita. Ya. Karena itu hendaklah dirimu, ya, hendaklah rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Memiliki sikap kerendahan hati di hadapan Allah. Kalau kita memiliki sikap kerendahan hati di hadapan Allah, maka virus kesombongan akan sirna. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau kita melihat ayat yang ke-7 itu saudara Tuhan, di situ dikatakan apa? Ayat ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang sombong, orang yang congkak bermusuhan dengan Allah. Ya, kita sudah tahu kalau kita bermusuhan dengan Allah, tempat kita di mana? Ya, saya tidak tahu tempat sendiri kalau kita bermusuhan dengan Allah. Mental ya. Pak Sony mental. Masuk lagi. Oke Pak Sony. Iya, itu Pak, terpental-pental. Kenapa ya dia ini? Nggak tahu. Nggak suka sama yang Bapak. terakhir itu masalah Tuhan, kita harus memiliki sikap yang rendah hati di hadapan Allah supaya kita ditinggikan pada saatnya. Nah, Bapak Ibu, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Milikilah sikap hati seorang hamba, seorang pelayan. Yang pertama, melayani dengan setia. Dan kedua, kita harus menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Dan ketiga, hidup dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami dalam melayani Tuhan, agar kami memiliki sikap seorang pelayan. Tuhan Yesus, kami tetap setia, ya, sikap hati yang setia melayani Tuhan, taat, hidup, patuh kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami boleh menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Kami tidak punya apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Ya, kami Tuhan Yesus memiliki sikap kerendahan hati di hadapan Allah. Karena apabila kami Tuhan rendah hati di hadapan-Mu, maka Engkau angkat kami menjadi tinggi dan menjadi tinggi. Tuhan, terima kasih Bapak, materikan firman Allah dalam kami, hingga firman Allah ini boleh kami hidupkan dalam kehidupan hari lepas hari, dan nama Tuhan ditinggi para muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, bila ada kelemahan, kesalahan kami dalam firman Allah ini, ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, dan luruskan hidup kami ke depan, hingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan terang bagi Engkau, mengurapi, memberkati, menyertai hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu, Pak Sony. Biarlah Pak Sony semakin hari semakin diberkati, semakin diurapi.
Dan hikmat Engkau tambah-tambahkan kepada hamba-Mu, perkataan-perkataan yang baru, daya cipta ilahi-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Amin. Setiap yang melakukan saat ini Tuhan, dimanapun Kau tempatkan hamba-Mu, boleh menjadi garam dan terang, boleh baik Amin. membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Engkau, lewat Amin. firman, lewat apapun, orang akan melihat Kristus, orang akan melihat Yesus yang hamba-Mu sembah, lewat kehidupan hamba-Mu hari lepas hari. Mari Roh Kudus Kau cukupkan segala keperluan hamba-Mu, Kau cukupkan segala keperluan hamba-Mu untuk membangun sebuah rumah ibadah, biar Kau Amin. mengirim jiwa-jiwa untuk datang Tuhan ke tempat ini Tuhan. Kami percaya saat pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat apa yang dibutuhkan hamba-Mu, apa yang Amin. dirindukan hamba-Mu Pak Sony dan keluarganya. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Engkau memberkati, mengurapi semuanya Tuhan. Kau cukupkan dengan cara-Mu, kuasa-Mu saat ini terjadi atas hamba-Mu Tuhan. Bahkan apapun yang hamba-Mu sampaikan lewat pemberitaan firman, banyak orang boleh takjub dan heran, banyak orang diselamatkan Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat tangan hamba-Mu Tuhan, kuasa Allah menyertai. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan pagi hari ini hamba-Mu Ibu Pungki ke dalam tangan-Mu. Kamu urapi Pungki, Engkau berkati Ibu Pungki, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau jauhkan dari sakit penyakit, Engkau menjamah kehidupan Ibu Pungki Tuhan, Engkau mengurapi Ibu Pungki Tuhan, turunlah atas Ibu Pungki, dekat daripada Engkau, kesembuhan ilahi yang daripada Engkau Tuhan, atas keluarga besar Ibu Pungki saat ini Tuhan, seluruh keluarga, anak cucu menantu yang dimanapun hamba-Mu berada Engkau tempatkan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Lydia Lalang ke dalam tangan-Mu, apa menjadi beban pergumulan Ibu Lydia saat ini Engkau melihat, Engkau tahu Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau memberkati, menjamah setiap organ tubuh yang dia rasakan saat ini mengalami sakit penyakit. Karena kami percaya dengan iman kami Tuhan, tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau untuk menyembuhkan, memulihkan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah setiap organ tubuh yang saat ini tidak berfungsi. Kami menyerahkan seluruh keluarga besar Ibu Lydia Lalang ke dalam tangan-Mu Tuhan, anak cucu menantu, suami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga boleh menjadi alat garam dan terang menurut kehendak-Mu. Dengan ucapan syukur Bapa, kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Hari Sakaria Tuhan. Apa yang menjadi beban dan pergumulan Pak Hari Tuhan, Engkau melihat. Apa yang dirindukan Pak Hari Engkau tahu Tuhan. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas Pak Hari dan keluarganya Tuhan. Bahkan setiap apapun yang dia rasakan di dalam tubuhnya yang kurang sempurna Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyempurnakan segala sesuatunya. Apapun yang dikatakan dokter, para medis. Kami percaya kuasa-Mu lah yang berperan atasnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu Pak Liman Handoko. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengurapi Pak Liman, Tuhan menjamah Pak Liman. Tuhan mencukupkan segala keperluan Pak Liman Tuhan. Pakailah bibir mulut Pak Liman untuk menjadi pemberita firman-Mu Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Boleh mendengar berita keselamatan yang daripada Engkau. Dimanapun Pak Liman berada, kami percaya Tuhan Yesus. Engkau juga menyertai seluruh keluarga besar hamba-Mu yang saat ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Mawar Tuhan. Yang saat ini juga dalam keadaan yang kurang sehat Tuhan. Di mana sebagian dari anggota tubuhnya yang tidak berfungsi Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan Ibu Mawar. Engkau melihat apa yang dirindukan Ibu Mawar saat ini Tuhan. Engkau sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Kami percaya. Bahkan Engkau sanggup memulihkan setiap organ tubuh yang Amin. saat ini Tuhan. 2000 tahun yang lewat. Orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Orang kena kusta Engkau tahirkan, bahkan orang pendarahan Engkau tahirkan, orang yang mati pun Engkau bangkitkan. Oleh sebab itu dengan iman kami bukan hal yang kebetulan Bapak. Engkau sanggup merubah setiap organ tubuhnya yang tidak berfungsi saat ini. Kami juga menyerahkan Pak Tommy, dimanapun Pak Tommy berada, Tuhan mengurapi, memberkati seluruh keluarganya, anak-anaknya Tuhan, cukupkan segala keperluan Pak Tommy saat ini Tuhan. Jauhkan hamba-Mu dari sakit penyakit Tuhan. Damai sejahtera daripada sorga mengalir atasnya. Kami juga menyerahkan saat pagi hari ini Tuhan yang juga tidak bersama-sama dengan kami. Menyerahkan Pak Martin ke dalam tangan-Mu. Di mana Pak Martin sedang menangani kasus sebuah orang yang ingin dibela haknya Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran itulah terbit atasnya Tuhan. Biar Engkau yang pembela itu Tuhan. Engkaulah pembela yang agung. Engkaulah hakim yang agung yang sesungguhnya. Lewat hamba-Mu Pak
Pak Martin Tuhan, kuasa-Mu menyertai dengan segala keberhasilan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Dan kami juga menyerahkan seluruh anggota yang lain yang belum sempat hadir di grup New Life saat ini Tuhan. Biar Kamu berkati mereka semua. Apa yang mereka rindukan, butuhkan Engkau tahu Tuhan. Kami hanya bawa di hadapan hadirat-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang ada Tuhan. Baik itu yang melayani dalam mimbar gereja, baik itu di pedalaman, di pelosok. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, apa menjadi beban pergumulan mereka Engkau cukupkan. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan, biarlah kehendak yang jadi atasnya Tuhan. Engkau mengurapi mereka semua Tuhan, Engkau cukupkan segala keperluan mereka Tuhan hari lepas hari. Apapun yang jadi pergumulan mereka Tuhan, kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Kami juga menyerahkan saat pagi hari ini Tuhan, orang-orang yang mengalami bencana. Biarlah belas kasihan-Mu turun kepada mereka. Biarlah pertolongan-Mu turun atas mereka Bapa. Biar Engkau melihat dan melawat mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, rindukan saat ini Tuhan, Engkau tahu. Kau punya cara untuk menolong mereka. Kau akan mengirimkan para donatur untuk boleh menolong mereka Tuhan lewat kesulitan apapun yang mereka rasakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, bangsa dan negara kami. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami serahkan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah api Roh Kudus tetap menyala di bangsa Indonesia Tuhan. Api doa tetap menyala. Kami percaya lawatan kuasa-Mu hadir di atas bangsa kami. Biarlah bangsa kami Indonesia boleh menjadi berkat Tuhan. Bangsa kami Indonesia saat ini boleh kondusif, jauhkan daripada pertikaian, perpecahan Tuhan. Biarlah Tuhan agar antara suku dan ras boleh saling mengasihi, saling melengkapi satu sama lain. Itulah Indonesia yang seharusnya menjadi sakinah glory di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya saat pagi hari ini Tuhan, mulai dari pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke daerah Tuhan, biarlah bimbingan daripada Engkau yang membuatnya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami bawa dan serahkan di hadapan hadirat-Mu di dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan pagi hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Dan biarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini Bapa, akan disempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kita. janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Pendeta, doa berkat. Ya, mari kita tutup ibadah kita dengan doa berkat. Sebelum kami menutup ibadah kami Tuhan, hamba-Mu serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, yang ada di Zoom maupun yang tidak ada di Zoom Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, izinkan kami beraktivitas hari ini bersama-sama dengan Tuhan, dan mohon Tuhan koordinir kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, pikiran kita kepada Tuhan, dan mari kita mengangkat tangan kita depan Allah untuk menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan tinggalkanlah Zoom ini, dan bawalah berkat yang sempurna ini. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, berkat kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat persekutuan Roh Kudus boleh memberkati, melindungi, memelihara kita sekalian mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kali yang kedua menjemput kita ke awan-awan. Beraktif salah hari ini bersama Tuhan, dan engkau akan diberkati dengan berkelimpahan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.